Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tabligh akbar kita pada malam yang berbahagia ini. Kita berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan materi. Nanti sekitar 15 menit lagi akan kita berikan waktu untuk tanya jawab. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kepada Abuya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kaji kita tentang doa ini. Apa syarat doa kita ini bisa diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kitab ini disebutkan cuma 2 syarat. Doa kita bisa diterima, mustajabah doa kita, seperti beberapa riwayat yang sudah saya sampaikan tadi. Syaratnya sederhana sekali. Pertama, hudurul qalbi. Ketika berdoa itu hati kita hadir. La yakuna sahiyan, hati itu tidak lengah, tidak lalai. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala la yastajibu du'a abdin min qalbin lahin. Allah tidak akan mengijabah, mengabulkan doa seorang hamba yang lahir dari hati yang lalai. Ada riwayat Musa alaihissalam lewat atau lalu di depan seorang laki-laki yang berdoa, yad'u wa yatadarra. Dia berdoa dan merintih doanya. Sampai Nabi Musa alaihissalam terpengaruh melihatnya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala? Apa katanya? Lau kanat hajatuhu biyadi, kalaulah apa yang diminta oleh laki-laki itu ada di kekuasaan saya, kata Musa alaihissalam, qadaituha, akan aku kabulkan mintanya. Nabi Musa alaihissalam sempat protes lalu kurang, karena Musa dengan Allah ini kan wa kallamallahu Musa taklima. Allah dengan Musa ini banyak sekali riwayat menyebutkan dia sering berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu ketika nengok laki-laki yang berdoa, merintih-rintih meminta kepada Allah, tapi tak juga dikabulkan Allah doanya. Sampai Nabi Musa ngomong seperti itu, andai aku bisa kabulkan doanya, aku kabulkan doanya, kata Musa. Lalu fa'auhallahu ta'ala ilaihi, Allah lalu menyampaikan wahyu kepada Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Ana arhamu bihi minka, aku lebih penyayang darimu terhadap laki-laki itu, kata Allah. Walakinnahu, tetapi laki-laki itu yad'uni, dia berdoa kepadaku, walahu ghanamun, dia punya kambing, punya ghanam, wa qalbuhu inda ghanami, tapi hatinya ketika berdoa itu di kambingnya. Dia berdoa, dia merintih-rintih minta kepada Allah, tapi ketika dia merintih-rintih minta doa kepada Allah, minta ke Allah itu hatinya di kambing tuh, bukan di Allah. Wa inni, kata Allah, la astajibu li 'abdin yad'uni wa qalbuhu inda ghairi. Aku tidak akan kabulkan doa orang, dia meminta kepada aku tapi hatinya bukan ke Allah. Ya Pak ya. Jadi kalau ketika Bapak berdoa, hati Bapak itu harus ke Allah, hadir hati Bapak. Itu syarat pertama. Lalu syarat yang kedua, ayyakuna mat'amuhu halalan,
makanannya itu halal. Maka itulah sebabnya kalau sahabat-sahabat dulu Pak, dijaganya betul makanan itu. Makanan itu zatnya itu halal, cara dapatnya juga halal. Maka kalau diketahui barang ini tidak halal, dimuntah-muntah, dicongkel-congkel mulut. Tahu dia makan umpamanya ini roti ini. Ternyata onde-onde itu ada sesuatu yang tak halal zat. Ada terlanjur atau telan di sini. Ada oleh sahabat dicongkel-congkel itu dikeluarkannya tuh yang termakan itu. Walaupun kalau tidak tahu tentu Allah akan ampunkan dosanya kan, karena rubi al-qalam ini. Tapi sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat itu untuk menjaga tubuhnya dari yang haram-haram ini, dia muntahkan. Nah, kalau kiai-kiai di Jawa itu, atau mungkin buya-buya kita di Riau ini, yang soleh-soleh itu tak mau dia makan yang haram-haram. Ada kiai di Jawa itu disebut-sebut sampai sekarang, dia tak mau makan makanan kecuali dari yang ditanam. Karena dia takut apa yang dia makan itu mengandung sesuatu yang haram. Jadi kalau dalam padi yang ditanamnya, beras. Kalau sayur yang ditanam, kelapa yang ditanam. Dan disebut kiai ini, saya tak sebut nama, berumur lebih 15 tahun, sehat, makbul doanya. Bahkan disebut dia sebagai salah satu wali Allah. Syarat yang keduanya makanan halal. Nah, dalam kitab ini cuma 2 syarat. Kalau mau makbul doa kita, Allah istijabah doa itu, syarat pertama, ketika meminta itu, ketika berdoa itu hadir hati kita bersama doa. Dan syarat yang kedua, orang yang berdoa ini makanannya halal-halal semua. Payah nih Pak Ustaz. Masalahnya ada banyak haram-haram masuk di badan. Gimana caranya nih? Ada contoh yang dibuat oleh guru tentang bagaimana kalau kita selalu makan yang halal-halal, yang haram yang ada itu bisa keluar. Ada guru masukkan air, ada gelas, lalu dimasukkanlah tinta atau sesuatu yang warna hitam. Hitam air dalam gelas. Lalu diisilah air dalam gelas itu dengan air bersih. Terus isi terus, tumpah kan? Keluar terus airnya apa? Hitam itu keluar, bersih. Begitu juga dengan dosa. Kalau selalu kita melakukan amal baik, maka perlahan-lahan dosa-dosa itu akan bisa dibersihkan. Begitu juga dengan yang kita makan. Kalau selama ini banyak rasanya yang haram-haram, maka mulai hari ini halalkan semuanya. Jangan lagi ada yang haram. Yang kita makan itu yang halal. Sehingga nanti ya yang darah-darah yang haram-haram itu mungkin sudah habis, mungkin terluka keluar darah itu apa segala macam itu kan, maka hilanglah darah-darah yang haram-haram itu. 2 itulah syaratnya kalau kita ingin doa kita dikabulkan dalam kitab ini. Tidak banyak-banyak kita disebut, sedikit saja. Dia kasih contoh banyak-banyak tentang orang-orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa dengan hati. Tapi kalau doanya tidak dengan hati, maka Allah tak mungkin mengabulkan doa. Itulah sebabnya biasanya doa itu dikabulkan karena ada cara lain kecuali berdoa. Dan mau mati kita lagi, barulah kita berdoa dengan hati kita. Tak tolong sama dokter, tak bisa lagi. Dokter mengatakan tak mungkin saya mengobati kamu lagi. Tak ada teknologi. Sesatuannya hanya mukjizat. Saat itulah kita berdoa dan Allah kabulkan doa kita karena hati kita sudah hadir waktu itu. Tapi kalau hati kita belum hadir bersama dengan doa kita, maka kemungkinan doa kita itu tak bisa
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dibagi tiga kan. Doa orang-orang umum itu bil aqwal, ucapan yang muncul di mulutnya. Wa du'auz zuhad, doa orang-orang zuhud itu bil af'al, dengan perbuatan. Wa du'aul arifin, wa du'aul arifin, arifin ini orang-orang sufi, orang-orang bijak. Itu dengan ahwal, memang sudah menyatu doa itu dalam badannya, dan dia menjadi hal dalam badannya, otomatis doa itu dalam badannya. Nah, doa itu disebut dengan doa untuk orang-orang yang arif. Ad-du'a'u salamul muslimin, doa itu tangga untuk orang-orang yang buat dosa, tangga untuk mulai dia bertobat dengan doa ini. Maka kalau bapak-bapak banyak dosa, banyak-banyaklah berdoa, karena itu tangga menuju berbuat baik. Lisanul muslimin, lidahnya orang-orang berdosa, dumu'uhum, air matanya. Nah, kalau ada orang banyak dosa, menangis dia dengan dosa-dosanya, itu dia sedang berdoa. Berdoa itu lebih kurang ungkapannya seperti itu. Itu saja kaji kita malam ini tentang doa. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tak, nanti kita cari sama-sama jawabannya.